Halo babyku, balik lagi dengan aku Dana Rahman di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, di mana kita membicarakan isu-isu yang tidak biasa tapi dengan bertanggung jawab ya. Di episode kali ini kita akan sedikit lebih serius karena kita akan ngomongin soal hukum dan juga ngomongin soal isu-isu nih yang lagi viral katanya di masyarakat, yang meresahkan katanya ya. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu, dia adalah seorang transpuan dan juga seorang relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Dia adalah Dania. Hai Dania. Hai. Senang banget Dania udah bisa mampir ke Baby Talk, thank you loh. Jadi Dania ini adalah salah satu personil band Tasyura dan dia juga aktif sebagai relawan di bagian kampanye Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Kita akan membahas soal hukum ya, jadi kita mau agak-agak serius dikit mungkin kali. Oke Dania, apa kabar nih kamu? Kamu lagi sibuk apa belakangan ini? Sekarang lagi produksi album sama band aku, terus... Si Tasyura itu? Yes. Jadi itu band apa sih? Ya bandnya itu sebenarnya emang mengangkat isu-isu sosial lagunya, makanya kita juga ketemunya sama LBH Jakarta. Oh, jadi matching ya, kayak jodoh ya. Terus selain itu kamu sibuk apa lagi? Ya itu tadi jadi relawan di divisi kampanye di LBH. Jadi berarti banyak bersinggungan sama kasus-kasus. Iya, soalnya ikut liputan kasus sidang, kantor polisi gitu deh. Agak-agak gimana gitu orangnya ya. Tapi anyway, kalau ngomongin hukum, ngomongin kasus gitu, belakangan ini kan kuping tuh agak panas gitu karena lagi viral isu yaitu konten podcastnya Deddy Corbuzier yang ragil kemarin dengan judul tutorial menjadi gay gitu kan. Terus saking hebohnya dan saking I don't know controversial, terus dikecam masyarakat dan akhirnya di take down gitu. What do you think happened? Maksudnya kayak apakah memang it's from genuine curiosity atau ada intention lain? Karena jujur buat aku ini sedikit menarik dan I have personal interest karena aku dulu waktu came out publicly itu salah satu acara yang terkenal yang waktu itu salah satunya adalah acaranya Deddy yang hitam putih gitu. Dan menurut aku kontennya dia sangat-sangat baik gitu, maksudnya positif, pemberitaannya, framingnya juga oke, dan dia benar-benar berangkat dari curiosity yang genuine, pengen tahu story aku tuh seperti apa sih, sehingga waktu itu mungkin kontroversial iya, banyak yang kontra, tapi juga banyak yang justru sending supportive message gitu, dan akhirnya semakin mengenal isunya dan semakin mengenal aku secara pribadi dan juga isu minoritas gender dan seksual gitu secara general. Nah, kalau yang terjadi dengan ragil ini menurut kamu ada perbedaannya nggak sih? Jadi aku tuh soalnya penasaran karena aku mau nonton, udah nggak ada gitu, udah di take down, keburu viral dan keburu nggak ada gitu. Aku sempat nonton, terus ya bener juga emang habis itu nggak lama kemudian kan di take down. Tapi kemudian aku nonton video klarifikasi selanjutnya. Ya menurut aku emang tujuannya dia nggak baik ya, karena dia bilang bahwa gue bikin video podcast ngundang ragil itu buat antisipasi katanya, biar orang-orang nggak jadi gay. Nah pertanyaannya kan, ini ragil tahu nggak nih? Exactly, waktu pas pertama kali di approach diundang, untuk ya kan? terus dealnya mau atau enggak gitu, intentionnya apa? Tapi makanya menarik, atau mungkin tiba-tiba dia bikin follow up videonya itu di aftermath karena udah dapat kecaman, kemudian dia harus ibaratnya bikin another content yang seolah-olah exactly gitu, seolah-olah tuh cari aman lah buat dia gitu. Itu mungkin juga ya, makanya aku anyway dia membahayakan kita kan jadinya. Anyway, tapi implikasinya kemana-mana sih. To be honest, aku juga curious dan sampai sekarang tanda tanya besar buat aku karena aku tidak menyangka, karena ya itu dia, jujur aku punya pengalaman yang beda sama Deddy, tapi aku nggak tahu because it happened in 2013 waktu aku itu 2013. Jadi mungkin ada pergeseran
value, pergeseran nilai secara personal, mungkin sekarang dia berubah atau mungkin dulu juga mungkin intentionnya bagaimana tapi ujungannya jadi gimana, I don't know. Jadi mungkin aku juga penasaran nih, pengen tahu lebih lanjut lagi justru itu, tapi aku pribadi ya. Cuman ngomongin implikasi dari viralnya si konten podcastnya Dedi yang tentang ragil tersebut, akhirnya nih banyak wacana nih kemarin yang viral juga nih akhir-akhir ini gitu, bahwa ada katanya upaya kriminalisasi LGBT yang mau masukin itu ke RKUHP oleh Mahfud MD nih selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam gitu kan. Sebagai orang yang terlibat sama LBH, gimana nih ngeliat dari sisi hukum? Ini kan berarti I think menurut aku sih ada pelanggaran ya. Maksudnya kalau aku juga belajar Undang-Undang 45, kayaknya tiap-tiap warga negara berhak untuk memiliki kesetaraan di depan hukum, at least gitu. Tapi kalau adanya upaya kriminalisasi LGBT berarti ada diskriminasi, justru teman-teman minoritas justru didinai gitu. Tidak punya kesetaraan dan bahkan tidak punya hak di depan hukum. Menurut kamu gimana? Memang statementnya Mahfud MD itu sangat-sangat diskriminatif. Jadi alih-alih dia melindungi kelompok minoritas, tapi dia justru terang-terangan menyerukan kebencian ya. Dan berbahaya sekali nih diucapkan oleh pejabat negara yang mana secara undang-undang seharusnya melindungi warganya, betul. Ini malah terang-terangan di media. Dan sebenarnya di RKUHP sendiri yang tahun 2019 itu ya memang ada yang menyebutkan tentang sesama jenis ya. Tapi narasi dia kemarin itu kan LGBT akan dipidanakan. Betul. Kemudian yang draft terbaru ini sangat sulit diakses. Betul. Nanti takutnya kayak Omnibus Law kemarin, rakyat susah mengakses, tiba-tiba banyak pasal tambahan yang kita nggak tahu. Betul, maksudnya kayak gini, misalkan kalau aku sih willingly ya, misalkan iya gitu, oke, hai gitu, aku Dana Rahman. Kalau orang-orang tuh suka yang kurang paham gitu ya, nulisnya suka pelaku LGBT, padahal kenapa pelaku sih, kayak pelaku kriminal kali, atau pelaku peran, atau pelaku seolah-olah itu adalah perilaku atau seolah-olah itu tindakan, padahal kan ya it's identity gitu ya, maksudnya kayak seorang transpuan atau seorang ini, jadi bukan melakukan trans gitu, melakukan gay gitu, tapi I am gay gitu, I am lesbian, I am trans gitu. Jadi pelaku itu menurut aku satu tidak tepat. Tapi misalkan kalau ngomongin kriminalisasi, misalkan nih ya, halo, aku Dana Rahman, aku adalah seorang transpuan. Silakan tangkap aku sebagai seorang kriminal misalkan gitu. Jadi kan kayak terus just because you are gitu, cuma karena kita punya identitas yang berbeda, akhirnya ditangkap. Jadi kan di mana dasar hukumnya gitu? Itu yang aku sampai sekarang gagal paham. Ya, itu yang memang sangat mengkhawatirkan, makanya kita harus mendesak. Dan lagi-lagi Mahfud bilang dulu udah kita mau pidanakan, tapi karena masyarakat ribut, akhirnya kita tunda. Ini nyuruh kita ribut lagi atau gimana gitu? Udah tahu dulu ditolak, kenapa sekarang diangkat lagi? Bahkan yang lebih parah lagi, dia juga bilang bahwa udah disahkan aja dulu. Kalau kalian mau protes nanti ke MK, kita disuruh JR kan, judicial review. Dari yang udah-udah sih namanya JR. Selalu alat gitu ya, maksudnya selalu hasilnya malah nggak. Jadi nggak ada partisipasi publik ya di pembuatannya. Ini kan wacana ya dan never ending, apalagi kalau kita tau lah kalau udah mau menjelang pemilu gitu, ini 2 tahun lagi mau pemilu tuh langsung kenceng deh isu-isu, termasuk isu LGBT ini langsung digoreng gitu kan. Dan banyak pejabat politik yang akhirnya bersuara harus gitu, seolah-olah tuh harus naik panggung terus ngomongin pokoknya gue against, terserah deh nantinya dia meng-apply-nya atau tidak gitu waktu dia menjabat. Nah tapi ngomongin hukum yang berlaku di negara ini sekarang kan sebenarnya tidak ada yang merekognisi kan, tapi juga memang kita belum mengkriminalisasi gitu secara legal gitu ya. Nah, tapi ada hukum positif. Nah, hukum positif tuh boleh tolong jelasin nggak? Jadi gimana maksudnya? Hukum yang berlaku. Hukum positif. Nah, kemudian kalau pertanyaannya hukum positif gimana di Indonesia mengenai LGBT, di Undang-Undang Dasar ataupun di Undang-Undang 39 tahun 99 itu tentang HAM, sebenarnya memang sudah dijelaskan gimana kita harus melindungi hak dasar warga negara ya. Cuman kalau kita cermati lagi, yang sering menjadi celah buat kelompok yang
berseberangan ya yang mau mengkriminalisasi LGBT itu karena memang selalu ada pasal yang mengatakan bahwa mempertimbangkan nilai-nilai agama, ketentraman, ketertiban masyarakat gitu-gitu ya. Nah itu yang jadi celah bagi mereka untuk berargumen gitu. Oke, jadi di satu sisi kayak tiap-tiap warga negara punya hak, tapi di sisi lain ceritanya nih harus sesuai dengan moral, harus sesuai dengan nomor-nomor agama. Padahal gue juga tiap hari beribadah gitu, nggak ada urusannya. Maksudnya we can be trans and we can be religious gitu. Maksudnya kita juga bisa punya Tuhan. Emang cuma lo doang yang punya Tuhan. Jangan mentang-mentang ibaratnya LGBT kemudian kita jauh dari Tuhan gitu. Enggak, bahkan mungkin kita lebih spiritual gitu kadang-kadang. Tapi justru kata-kata yang terdapat di produk hukum itu yang bisa jadi celah ya, yang digunakan oleh orang-orang yang oppose gitu, yang berseberangan untuk upaya melanjutkan si wacana kriminalisasi itu sampai akhirnya kejadian. Headed gitu yang ngomongin ini karena jadi ada namanya Yogyakarta Principle. I'm sure you're familiar. Jadi adalah prinsip-prinsip yang mengatur hak dasar terutama untuk hak asasi teman-teman yang minoritas gender dan seksualitas gitu. Jadi di situ ada prinsip 3 yaitu hak untuk diakui di depan hukum. Dan kalau kita telaah lagi tadi teman-teman minoritas ini jelas-jelas di-denied gitu. Jelas-jelas ditolak haknya untuk diakui di depan hukum. Justru hukum dipakai malah untuk mengkriminalisasi mereka, bukan untuk mereka gitu. Jadi menurut kamu tantangannya apa dan harapannya apa sih, dan apa sih upaya sebagai bagian dari LBH gitu ke depannya supaya kita juga bisa menanggapi wacana ini dengan lebih wise gitu? Yang jelas segala macam bentuk upaya pelanggaran HAM itu harus kita lawan terus ya, karena kalau nggak kita lawan pasti ada keberulangan. Kalau ada keberulangan, kita makin jauh nanti dari kesetaraan dan keadilan gitu. Ya kemudian kalau menanggapi watak-watak pejabat yang kayak gitu, ya sesuai kalimatnya dia aja. Dulu rakyat ribut, akhirnya ditunda. Berarti harus kita ributin terus. Harus kita lawan terus, kita harus berkumpul gitu, melawan sama-sama, dan nggak boleh diem pokoknya. Harus bersuara terus ya. Kalau aku punya pendapat pribadi lagi adalah menurut aku kalau mereka memang mau membuat wacana untuk mengkriminalisasi, kita juga harus membuat wacana dan menaikkan narasi-narasi yang positif bahwa kita bukanlah kriminal gitu. Jadi menurut aku itu mudah-mudahan bisa jadi salah satu counter di mana kita juga bisa bersuara dan kita bisa menyampaikan pesan bahwa kita juga punya hak loh yang sama di depan hukum, regardless our background, termasuk perbedaan gender dan seksualitas gitu. Dania, thank you banget. Ini episode kali ini agak serius tapi emosi tapi gimana gitu ya, tapi kusut gitu. Jadi karena aduh gitu, cuman mudah-mudahan karena aku yakin, maksudnya nggak cuma kita yang ada di sini, tapi juga teman-teman yang lain gerah gitu dengan dengan isu-isu yang sering banget digoreng gitu, udah bosan sampai bosan gitu, banyak wacana-wacana kayak gini dan sebenarnya bikin kuping kita jadi panas dan justru kita jadi nggak damai gitu menjalankan hidup kan, dimana kita pengennya sebagai warga negara justru hidupnya tuh dilindungi, dijamin, kita pengen aktualisasi diri, pengen ngurusin yang lain deh gitu, pengen ngurusin bisnis, pengen mencintai, dicintai, pengen punya relasi dengan keluarga dan teman-teman yang damai-damai aja, tapi justru adanya wacana-wacana kayak gini, isu-isu kayak gini justru bikin kita tuh jadi makin lelah gitu. Tapi thank you banget Dania udah hadir di Baby Talk. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sedikit dicerahkan soal haknya untuk diakui di depan hukum, termasuk di salah satu Yogyakarta Principles. Itu tadi obrolan aku dengan Dania, relawan LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum, yang seru banget dan cukup emosional. Karena kita ngomongin soal hukum dan juga isu-isu yang lagi viral nih di masyarakat yang katanya meresahkan. Tapi nggak cuma kalian aja yang resah, tapi aku juga di sini, kita juga di sini resah gitu karena panas gitu kayaknya, gitu ya. Karena juga berhubungan sama prinsip 3 di Yogyakarta Principle, yaitu semua orang memiliki hak untuk diakui di depan hukum. Aku ingetin lagi ya, Yogyakarta Principle adalah seperangkat prinsip
yang mengatur hak dasar untuk teman-teman ragam gender dan seksualitas. Kenapa namanya Yogyakarta Principle? Karena berdasarkan international meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada November 2006. Oke, kalau gitu aku Dana Rahman pamit dulu. Sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya. Bye!